Yo bro, balik lagi bareng gua. Nah, jadi ceritanya gua ini udah sebulan terakhir lagi pakai MacBook Air yang varian Intel Core i5 dengan RAM 8GB dan juga SSD-nya itu 256GB. Dan di video kali ini gua bakalan nyeritain ke kalian gimana rasanya, worth it apa enggak, apalagi kalau kalian semua lagi mikir nyari laptop buat kerja atau kuliah atau ngerjain skripsian. Dan di sini kita bahas santai aja tanpa gimmick-gimmickan lah ya, alias real 100% dari pengalaman gua. Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke review laptopnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Pertama-tama seperti biasa kita bakalan ngebahas ke bagian tampilan luarnya dulu ya teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, tampilan MacBook ini tuh sama sekali nggak gagal. Bentukannya tipis, enteng, warnanya juga nggak kelihatan norak. Apalagi kalau misalkan dibawa nongkrong kemana-mana. Lu bawa nongkrong ke coffee shop aja tuh rasanya kayak auto naik kasta gitu loh. Padahal lu cuman buka Google Drive doang. Beratnya dia cuman sekitar 1,2 kg aja. Gila sih, bener-bener enteng ya kan. Jadi buat lu yang sering mobile, pindah-pindah tempat, ini laptop nggak bikin pegel. Gua bawa pakai tas lempang juga aman, enteng bener. Layarnya sendiri dia punya ketebalan 13,3 inci. Nih, ini tuh cocok banget buat kalian yang sering nonton Netflix atau enggak scroll-scroll media sosial sambil nontonin film-film kesukaan kalian. Dan gue yakin banget MacBook ini tuh cocok buat kalian yang sering ngedit-ngedit foto ringan di Adobe Photoshop misalkan. Karena warnanya yang dikeluarkan itu benar-benar tajam dan dari presisi kiri pun dia masih kelihatan oke teman-teman. Gua nonton anime sampai malam juga mata nggak cepet capek. Cuman ya kekurangannya bezelnya itu belum setipis MacBook Pro M1 ya. Masih ada pinggir-pinggirannya. Tapi buat gua sih nggak masalah. Terus sekarang kita ke bagian performanya. Seperti yang gua bilang pertama tadi, dia ini punya prosesor di Intel Core i5 dengan RAM 8GB dan juga SSD-nya itu 256GB. Di tahun 2025 apakah masih worth it? Jawabannya ya setelah gue pakai selama sebulan ini worth it banget kok. Karena menurut gue pribadi tergantung kebutuhan lu semua. Buat kerja kantoran, ngetik-ngetik, terus browsing, Zoom meeting, Google Docs, Excel sampai nonton sambil buka 10 tab sekaligus, ini masih ngebut. Bahkan gue juga sering banget nih ngedit konten di Adobe Premiere dengan settingan 1080p, dia masih oke, nggak terlalu lambat juga. Cuman ya kalau lu kerjaannya ngedit video 4K, render berat di Premiere atau main game berat kayak AAA game, mending lu cari opsi lain sih. Karena MacBook Air Core i5 ini tuh walaupun oke, tapi dia fanless alias nggak pakai kipas. Jadi kalau lu gas terus, lama-lama ya panas. Dan performanya bisa turun juga buat suhu. Thermal throttling gitulah istilah kerennya. RAM sebanyak 8GB ini tuh dia masih oke banget lah buat dipakai multitasking. Karena FYI aja, kalau misalkan kalian beli MacBook, kalian harus pastiin dulu mau ambil yang berapa giga. Karena MacBook ini sendiri sama sekali nggak bisa di-upgrade teman-teman. Misalkan kalian mau nge-upgrade dari 8GB terus ke 16GB, itu sama sekali nggak bisa karena RAM-nya itu udah disolder. Termasuk si SSD dan juga prosesornya juga. SSD 256GB ini tuh agak tricky ya. Kalau lu kerjaannya nyimpan banyak file, video, foto-foto high res, 256GB tuh kerasa cepet habis. Gua sendiri make MacBook ini buat kerja doang. Dan setelah install apps kayak Office, Chrome, Adobe sama file kerjaan, ya tinggal sisa sekitar 100-an GB lah. Jadi gua akalin tuh nyimpen beberapa file tersebut di SSD eksternal. Nah terus kalau misalkan kalian nanya, bang daya tahan baterainya gimana sih? Dan kebetulan MacBook ini tuh masih varian dari Intel, bukan versi Apple.
Tapi good newsnya baterainya itu bisa tahan 7-9 jam kalau misalkan kerjaan berat. Tapi kalau misalkan kalian mengerjakan kerjaan ringan, dia bisa sampai kok 12 jaman lah. Buat harganya sendiri, kalau misalkan kalian pengen nyari MacBook dengan harga yang benar-benar murah, coba kalian cek Rimas Laptop di seluruh Jabodetabek deh. Karena di sana mereka ini jual laptop entah itu second, entah itu baru dengan harga yang benar-benar nggak masuk akal sih menurut gua. Karena bayangin sama kalian, laptop kayak gini juga dia cuman ngejual 7 juta teman-teman. Karena balik lagi dengan spesifikasi yang diberikan, sepertinya laptop MacBook Air kayak gini di luar Rimas Laptop kayaknya dijual di atas 10 juta deh. Terus sekarang kita ke bagian port. Nah ini dia agak pelit, cuman ada 2 USB-C, Thunderbolt dan juga 1 jack audio doang. Jadi kalau lu masih sering pakai flash disk USB-A atau colok HDMI, siap-siap belilah dongle baru. Ini emang agak nyebelin, tapi ya udah jadi budaya Apple sih. Minimal dongle-nya satu lah buat jaga-jaga. Dan sekarang kita tarik benang merah alias kesimpulannya adalah laptop ini cocok buat siapa sih? Cocok buat teman-teman semua yang kerja kantoran, yang ngerjain kerjaan cuman kayak ngetik, Zoom meeting, kerjaan santai semualah. Atau buat kalian semua yang masih mahasiswa dan lagi tahap pengerjaan skripsi. Dan kalau misalkan laptop ini dipakai buat teman-teman yang konten kreator, itu masih bisa juga, asalkan jangan ngedit sampai 4K gitu loh. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi kalian harus sabar pas lagi ngerender. So itu dia teman-teman sedikit pembahasan mengenai MacBook Air varian Intel Core i5. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan kalau misalkan kalian ada pengalaman pas lagi pakai MacBook ini, boleh banget buat ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe aja kalau misalkan kalian suka, dan kalau misalkan kalian nggak suka boleh klik nggak suka aja, nggak apa-apa. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik dan juga review lengkap yang bakalan gua bahas. So sekian dari gua, see you next time.